Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwan fi din, azakumullah. Kita akan lanjutkan pembacaan kitab At-Tuhfatus Saniyah bi Syarh Muqaddimatil Ajurrumiyah karya Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu taala. Insyaallah sekarang kita masuk pada pembahasan isim mansub, yaitu al-maf'ulu bihi. Al-maf'ulu bihi. Qala al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullah, babul maf'uli bihi wa huwa al-ismul mansubul ladzi yaqa'u alaihi al-fi'lu. Bab maf'ulun bihi, taib, dan dia adalah maf'ulun bihi ini adalah isim yang mansub yang perbuatan atau pekerjaan itu terkena padanya, terjatuh padanya, terkena padanya. Nahwu qaulika darabtu Zaidan wa raqibtul farasa. Seperti contoh ucapanmu, darabtu Zaidan, aku memukul Zaid. Maka Zaid di sini adalah objek yang terkena pekerjaan, terkena pekerjaan memukul. Taib. Jadi pelakunya aku, pekerjaannya memukul, dan objeknya atau maf'ul bihinya adalah Zaid. Wa raqibtul farasa, aku mengendarai kendaraan, aku mengendarai kuda. Baik. Maka al-faras di sini sebagai maf'ul bihi yang dia terkena terkena pekerjaan, yaitu pekerjaan mengendarai. Kemudian Syekh Muhyiddin rahimahullah mengatakan, wa aqulu al-maf'ul bihi yutlaqu 'inda an-nahwiyina ala mastajma'a thalathata umurin. Aku katakan maf'ul bihi digunakan atau dipakai oleh para ahli nahwu untuk kata yang terkumpul. Taib, untuk kata yang terkumpul padanya atau kata yang mengumpulkan tiga perkara. Taib. Al-awwalu an yakuna isman. Yang pertama, maf'ulun bihi ini harus berupa isim. Harus berupa isim. Fala yakunul maf'ulu bihi fi'lan wala harfan. Maka tidak boleh maf'ul bihi itu berupa fi'il, tidak boleh pula dia berupa huruf. Watsani an yakuna mansuban. Yang kedua, maf'ul bihi ini status i'rabnya mansub. Tapi status i'rabnya itu mansub. Fala yakunul maf'ul bihi marfu'an wala majruran. Maka tidak boleh maf'ul bihi itu status i'rabnya marfu' atau majrur. Wasalis, yang ketiga, an yakunal fi'lul fa'ili qad waqa'a alaihi. Maf'ulun bihi ini, ya, syarat yang ketiga atau yang dia mengumpulkan, ya, tiga perkara. Yang poin ketiganya adalah pekerjaannya atau perbuatannya si fa'il, perbuatannya si pelaku itu qad waqa'a alaihi, itu terjatuh kepada maf'ulun bihi, terkena pada maf'ulun bihi. Wal muradu bi wuqu'ihi alaihi ta'alluquhu bihi. Dan yang dimaksudkan, yang diinginkan dengan jatuhnya pekerjaan itu kepada maf'ulun bihi, jatuhnya perbuatan itu terkena oleh maf'ulun bihi, maksudnya adalah ta'alluquhu bihi. Nah, keterkaitannya pekerjaan tersebut dengan dia. Jadi ada kaitannya. Baik, ada kaitannya perbuatan tersebut dengan dia. Sawaun akana dzalika ala jihati thubuti, baik konteks ucapan tersebut, ya, konteksnya berupa penetapan. Nahwu fahimtud darsa, seperti contoh kalimat fahimtud darsa, aku memahami pelajaran. Tapi aku memahami pelajaran. Jadi pelajaran di sini itu terkena pekerjaan atau perbuatan memahami. Ya, dia terkena perbuatan memahami. Taib. Ini konteksnya penetapan. Aku telah memahami pelajaran. Amkana ala jihatin nafi, baik itu dia dalam konteks penetapan ataupun dia dalam konteks penafian, peniadaan, penafian. Seperti contoh nahwu lam afhamid darsa. Seperti contoh aku belum memahami pelajaran. Baik, maka ad-darsa pada kedua contoh ini statusnya sebagai maf'ul bihi, yaitu objek yang dikenai oleh pekerjaan. Kemudian kita masuk pada anwa'ul maf'ul bihi, jenis-jenis maf'ul bihi. Qala Ibnu Ajurrum rahimahullah, wa huwa qisman. Maf'ul bihi ada dua, zahirun wa mudmarun. Maf'ul bihi yang zahir dan yang mudmar.
Fadz-dzahiru ma taqaddama dzikruhu. Maka maf'ulun bihi yang zahir itu telah berlalu penjelasannya. Maksudnya telah berlalu penyebutannya, yaitu yang tadi yang kita sebutkan. Fahimtud darsa, kemudian raqibtul farosa, itu contoh-contoh maf'ulun bihi yang zahir. Wal mudmaru qisman, dan maf'ulun bihi yang domir itu ada dua juga, muttasilun wa munfasilun. Baik dia muttasil, bersambung langsung dengan fiilnya, atau munfasil, dia berpisah dengan fiilnya. Fal muttasilus na asyara, maka domir muttasil yang dia statusnya sebagai maf'ulun bihi ini ada 12 jenis. Nah, dan di sini beliau bawakan contoh. Wahia, dan 12 itu adalah dorobani, dorobana, dorobaka, dorobaki, dorobakuma, wadorobakum, wadorobakunna, dorobahu, wadorobaha, wadorobahuma, wadorobahum, wadorobahunna. Baik. Ini contoh dari 12 maf'ulun bihi yang muttasil, yang berupa domir, yang dia domirnya muttasil. Maka di sana ada kaidah yang disebutkan para ulama an-nahwu, para ulama nahwu, mereka mengatakan setiap domir muttasil yang bersambung dengan fiil, maka domir muttasil tersebut adalah maf'ul bihi. Sebagaimana yang contoh ini, dorobani, ya, itu ada ya di situ. Taib, domir mutakallim, dorobana, na di situ, ya, domir mutakallim juga. Taib, maka status mereka itu maf'ul bihi. Begitu pula ka, dorobaki, dorobakuma, sampai dorobahunna. Itu semua statusnya sebagai maf'ul bihi. Kemudian wal munfasilus na asyara, dan munfasil juga ada 12. Wahia iyaya wa iyana, wa iyyaka wa iyyaki wa iyyakum wa iyyakum wa iyyakunna wa iyyahu wa iyyaha wa iyyahuma wa iyyahum wa iyyahunna. Taib, ini juga 12. Taib, namun ya bedanya maf'ulun bihi yang muttasil dengan munfasil ini, maf'ulun bihi yang munfasil ini dia akan berpisah dengan fiilnya, terpisah, dia tidak bersambung. Taib. Taib, itu yang dikatakan oleh Ibnu Ajurum rahimahullah. Kemudian waqulu, kata Syekh Muhyiddin, yanqasimul maf'ulu bihi ila qismaini. Maf'ulun bihi terbagi menjadi dua jenis. Al-awwalu az-zahiru. Maf'ulun bihi yang pertama adalah az-zahir. Watsani al-mudmaru, dan maf'ulun bihi yang kedua adalah mudmar. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa qad arafta anna adh-dhahira ma yadullu ala ma'nahu bidun ihtiyajin ila qarinati takallumin aw khitabin aw ghaibatin. Dan engkau telah mengetahui bahwasanya kata yang zahir itu adalah kata yang menunjukkan atas maknanya, yang menunjukkan pada maknanya sendiri, tanpa butuh kepada indikator pembicara atau indikator pendengar atau orang kedua, baik, atau indikator ghaibah, indikator orang ketiga, ya, qarinatut takallumin, ya, indikator bahwasanya dia yang berbicara atau dia yang khitab, ya, orang yang diajak berbicara atau pendengarnya, ya, atau ghaibah, atau dia orang yang ketiga. Ini maksudnya zahir. Wa annal mudmara, berbeda dengan mudmar. Mudmar ma la yadullu ala ma'nahu illa biqarinatin min hadhil qarainis salasi. Berbeda dengan domir atau mudmar. Nah, dia ini adalah kata yang tidaklah dia menunjukkan atas maknanya kecuali di sana harus ada indikator dari indikator yang tiga ini. Taib, dari indikator yang tiga ini, baik dia itu indikator apakah dia pembicara, ataukah dia yang mendengar, ataukah dia yang orang ketiga. Baik, makanya domir itu kan hanya tiga dia pembagiannya. Baik dia domir mutakallim, domir mukhatab, atau domir ghaib, ya, atau domir ghaib. Makanya dikatakan sini, domir itu tidaklah dia akan menunjukkan makna sebuah kata kecuali dia harus ada indikator yang menguatkan makna tersebut. Baik dia itu berupa yang berbicara, yang mendengar, atau yang orang yang ketiga. Taib. Famisalul zahiri, maka contoh maf'ulun bihi yang zahir, daraba Muhammadun bakran.
Muhammad memukul Bakar. Maka Bakron di sini itu maf'ulun bihi zahir. Baik, maf'ulun bihi dia. Tidak butuh indikator, tidak butuh lagi indikator. Langsung zahir ya. Wa yadribu Khalidun Amran. Khalid memukul Amr. Baik, maka Amr juga di sini maf'ulun bihi. Wa qatafa Ismailu zahratan. Ismail memetik bunga. Ismail memetik bunga. Maka zahratan atau bunga di sini sebagai maf'ulun bihi yang dia terkena pekerjaan dari si Ismail, yang Ismail ini pekerjaannya adalah memetik. Wa yaqtafu Ismailu zahratan. Nah, sama juga ini, cuma dalam bentuk fi'il mudhari. Ismail sedang memetik bunga. Baik. Wa yanqasimul mudmaru al-mansubu ila qismaini. Dan domir yang mansub ya. Domir yang mansub itu terbagi menjadi dua. Al-awwalu al-muttasilu ya. Yang pertama adalah domir yang muttasil. Wa tsani al-munfasilu. Yang kedua adalah munfasil. Amal muttasilu fahuwa. Adapun domir yang muttasil maka dia adalah ma la yubtada'u bihi bihil kalamu wa la yasihhu wuqu'uhu ba'da illa fil ikhtiyari. Baik. Kata beliau adalah domir muttasil adalah yaitu domir yang kalam atau ucapan itu la yubtada'u bihi, tidak diawali dengannya, tidak diawali dengan domir tersebut. Taib. Jadi domir muttasil itu tidak pernah muncul di depan, tidak diawali kalam dengan domir muttasil, selalu dia muncul di belakang. Wala yasihhu wuqu'uhu ba'da illa fil ikhtiyari. Dan tidak boleh, tidak sah letaknya, jatuhnya domir muttasil setelah illa fil ikhtiyar ya, tidak sah dia. Ya, tidak sah dia jatuhnya domir muttasil ini setelah illa. Misalnya domir muttasilnya kaf, tidak sah kita katakan illaka, tidak boleh. Taib fil ikhtiyar ya, dalam ikhtiar. Maksud ikhtiar di sini adalah baik ikhtiar itu dalam penggunaan kalamul adi ya, kalam yang biasa secara umum orang Arab yang ada di tengah-tengah orang Arab, maupun kalam yang berupa syair-syair atau karena darurat syair ya, darurat syair ya. Biasanya kan kadang di darurat syair itu ada sedikit kaidah atau hukum-hukum yang berkaitan dengan nahwu atau i'rab itu agak berubah sedikit karena ada alasan darurat syair, darurat syair yang harus dicocokkan antara qafiyah-qafiyahnya, antara rima-rimanya. Nah, namun ini kata beliau tidak boleh ya, meskipun darurat syair tidak boleh dia muncul setelah illa. Domir muttasil tidak boleh muncul setelah illa. Itu maksudnya fil ikhtiyar ya, kalam fil ikhtiyar ya. Taib, baik dia kalamnya itu ya berupa kalam biasa yang tersebar di orang-orang Arab atau kalam yang berupa darurat syair atau syair ya. Taib. Wa amal munfasilu fahuwa, adapun domir munfasil adalah ma yubtada'u bihil kalamu, yaitu domir yang boleh diawali ucapan kalam itu dengannya. Wa yasihhu wuqu'uhu ba'da illa fil ikhtiyar, dan boleh juga, sah juga terjatuhnya dia, terletaknya dia setelah illa fil ikhtiyar, dalam kalam yang ikhtiar, baik itu kalam yang tersebar di tengah-tengah orang Arab maupun kalam-kalam atau darurat syair ya, syair-syair yang butuh ya, butuh untuk dirubah sedikit supaya disesuaikan dengan rima-rimanya. Namun ini tidak namun kalau untuk domir munfasil itu dibolehkan ya, dibolehkan. Taib. Walil muttasil isna asyara lafzan, dan domir muttasil itu yang dia mansub ya, itu ada 12 lafaz. Al-awwalu al-ya'u. Yang pertama adalah al-ya'. Wa hiya lil mutakallimil wahidi. Ya ini untuk ya orang yang berbicara satu orang. Wa yajibu an yufsala bainahuma wa bainal fi'li binunin tusamma nunal wiqayati. Namun kalau kita menjadikan dia domir muttasil yang mansub, taib, maka wajib dipisahkan antara dia ya dan fiilnya, antara ya dengan fiilnya itu wajib dipisahkan dengan nun, dengan huruf nun, yang nun ini dinamakan sebagai nun wiqayah. Nun wiqayah, atau kalau kita bahasakan nun yang menyambung ya,
menyambung antara ya mutakallim dan fiil, yang dia fungsinya ini jangan sampai fiil itu dikasroh. Makanya nanti dia yang dikasroh, nun wiqayah yang akan dikasroh. Nahwu seperti contoh ata'ani Muhammadun, seperti contoh ata'ani Muhammadun. Nah, syahidnya di sini menjadi pokok permasalahan di sini pada fiil ata'a, kemudian dipisahkan oleh nun wiqayah ata'ani, ya. Karena ada ya di situ. Ya di situ. Ata'ani Muhammadun. Muhammad telah taat kepadaku. Muhammad telah taat kepadaku. Berarti siapa yang kena objek pekerjaan di sini? Pekerjaan taat, yang kena objek pekerjaan taat adalah ya, lil mutakallimul wahid, orang yang berbicara yang satu orang. Dia yang terkena pekerjaan ketaatannya Muhammad. Atau ani Muhammadun. Jadi Muhammad adalah pelaku ketaatan. Kepada siapa dia taat? Kepada domir mutakallim, ya, orang yang berbicara yang satu orang. Wa yuti'uni Bakrun. Bakr taat juga kepadaku. Wa ati'ni ya Bakru. Taatlah kepadaku wahai Bakar. Taatlah kepadaku wahai Bakar. Sama. Maka lihat di situ domir mutakallim al-wahid itu terpisah dengan nun wiqayah, ya, pemisah antara fiil dan maf'ul bihi. Fiil dan domir muttasil. Maka mana maf'ul bihinya? Maf'ul bihinya ya itu. Domir muttasil ya sebagai maf'ul bihi. Sebagai maf'ul bihi. Wasani yang kedua na. Wa huwa lil mutakallimil mu'azzimi nafsahu aw ma'ahu ghairuhu. Dan dia adalah ini fungsinya adalah untuk orang yang berbicara yang dia membesarkan dirinya, atau ketika dia berbicara ada orang lain bersamanya, sehingga maknanya itu kami. Ya, kalau maksud dari membesarkan dirinya seperti contoh, ya, yang sudah pernah kita sebutkan, misalnya kayak dia satu orang, tapi dia berkata-kata di depan orang lain untuk membesarkan dirinya, dia mengatakan yang kami hormati, padahal dia satu orang. Nah, ini maksudnya itu domir na yang membesarkan dirinya. Atau bersamanya orang lain, di sampingnya ada orang lain yang kami hormati, maksudnya mereka berdua. Nahwu atau ana abnauna, ya, seperti contoh, ya, di sini atau ana abnauna, maka abnauna di sini sebagai fa'il, pelaku yang melakukan ketaatan. Ketaatannya kepada siapa? Kepada na atau ana, kepada na. Kepada kami. Maka na di situ sebagai maf'ulun bihi. Wasalis yang ketiga al-kaful maftuhatu. Al-kaful maftuhah. Kaf yang di fathah. Kaf yang di fathah. Wahya lil mukhatabil mufradil mudzakkari. Dia untuk mukhatab, orang yang diajak berbicara yang satu orang yang dia laki-laki. Nahwu atau aka ibnuka. Atau aka ibnuka. Anakmu taat kepadamu. Nah, maka atau aka kafnya itu sebagai maf'ul bihi. Ar-rabi al-kaful maksuratu. Yang keempat adalah kaf yang dikasrah. Wahya lil mukhatabatil mufradatil muannasati. Yang dia ini adalah untuk orang yang diajak berbicara, yang dia perempuan, yang dia satu orang. Nahwu wahya lil mukhatabatil mufradatil muannasati. Dia untuk perempuan yang diajak berbicara yang dia satu orang. Contoh atau akibnuki, anakmu telah taat kepadamu. Makanya maksudnya ini diajak berbicara dia perempuan ini. Anakmu telah taat kepadamu. Maksudnya taat kepada siapa? Objeknya kepada kamu yang si perempuan yang satu orang. Wal khamis yang kelima al-kaful muttasilu bihal mimu wal alifu. Ya. Kaf yang bersambung dengannya huruf mim dan alif. Wahya lil musannal mukhatabi mutlaqan. Dan dia ini untuk musanna yang mukhatab secara mutlak. Nah, lil musanna untuk orang yang dua orang, jumlahnya dua orang, yang dia orang yang diajak berbicara secara mutlak. Maksudnya secara mutlak baik dia laki-laki maupun perempuan, dua orang laki-laki maupun dua orang perempuan. Nahwu atau akuma, seperti contoh atau akuma, dia telah taat kepada kalian berdua. Dia telah taat kepada kalian berdua. Maka kuma di situ sebagai maf'ul bihi. Kemudian as-sadis yang keenam al-kaful muttasilu bihal mim wahd muttasilal
muttasila bihal mimu wahdaha. Kemudian al-kaf yang bersambung dengannya huruf mim saja yang bersambung dengannya. Wahia li jama'ati dzukuri al-mukhatabina. Ya, dan ini fungsinya untuk jamak laki-laki yang mereka diajak berbicara, orang kedua. Nahwu atau akum, seperti contoh atau akum, dia telah taat kepada kalian. Ya, dia telah taat kepada kalian. Maka kum di sini sebagai maf'ulun bihi. Wasabi', taib, yang ketujuh, al-kaful muttasilu biha an-nunul musyaddadatu, yaitu kaf yang bersambung dengan kaf tersebut huruf nun yang ditasydid. Wahia li jama'atil inathi al-mukhatabati nahwu atau akunna. Dan dia untuk jamak perempuan yang mereka diajak berbicara, jamak perempuan orang kedua yang diajak berbicara. Nahwu atau akunna, dia telah taat kepada kalian. Maksudnya kalian perempuan yang jamak. Taib. Kemudian kata beliau, wathamin al-ha'ul madmumatu. Yang ke-8, ha yang didommah. Domir ha yang didommah. Wahya lil ghaibil mufradil mudzakkari. Dia untuk ghaib yang satu orang yang laki-laki. Taib, dia untuk orang ketiga yang dia laki-laki, yang satu orang jumlahnya. Nahwu ata'ahu, contohnya ata'ahu, dia telah taat kepadanya. Hu ini adalah maf'ulun bihi. Wattasi al-ha'ul muttasilu bihal alifu. Yang ke-9 adalah ha yang bersambung dengannya huruf alif. Wahia lil ghaibatil mufradatil muannatsati. Taib, dan ini untuk perempuan yang satu orang yang dia orang ketiga. Perempuan satu orang yang orang ketiga. Nahwu atau aha, seperti contoh atau aha, dia telah taat kepadanya. Kepadanya ini ini orang ketiga ini adalah objek, adalah maf'ulun bihi, yang dia adalah perempuan satu orang. Atau aha, dia telah taat kepadanya. Wal ashir, yang ke-10, al-ha'ul muttasilu bihal mim wal alif. Yang ke-10, ha yang bersambung dengannya huruf mim dan alif, atau kita katakan huma, ha yang bersambung dengannya mim dan alif. Taib. Wahia lil musannal ghaibi mutlaqan. Ini untuk dua orang ini orang ketiga. Dua orang tapi mereka orang ketiga, ghaib, domir ghaib, mutlaqan, secara mutlak, baik laki-laki maupun perempuan. Nahwu atau ahuma, seperti contoh atau ahuma. Dia telah taat kepada mereka berdua. Jadi mereka berdua sebagai objek maf'ulun bihi. Wal hadi asyara, yang ke-11, al-ha'ul muttasilu bihal mim wahdaha. Ha, domir ha yang bersambung dengannya huruf mim saja. Wahia li jama'ati dzukuri al-ghaibina. Dan ini untuk jamak laki-laki, yang mereka itu orang ketiga. Bukan yang berbicara, bukan yang diajak berbicara, namun mereka orang ketiga. Taib, kata ganti orang ketiga. Namun mereka jamak untuk laki-laki. Makanya hum, nahwu atau ahum, seperti contoh atau ahum, artinya dia telah taat kepada mereka, orang ketiga. Taib. Maka hum di situ sebagai maf'ulun bihi. Watsani asyara, yang ke-12, al-ha'ul muttasilu bihal nunul musyaddadatu. Ha yang bersambung dengannya nun yang ditasydid. Jadi nun yang bertasydid bersambung dengan ha. Wahya li jama'atil inathi al-ghaibat. Li jama'atil inathi al-ghaibati. Dia untuk jamak perempuan yang mereka adalah orang ketiga. Nahwu atau ahunna, seperti contoh adalah atau ahunna, dia telah taat kepada mereka. Mereka siapa? Mereka perempuan yang jamak, orang ketiga. Taib, ini yang untuk domir muttasil. Walil munfasili 12 lafzan aidan. Begitu pula munfasil itu ada 12 lafaz juga. 12 lafaz. Wahya iya, dan dia adalah iya. Mufradatan bil ya'i lil mutakallimi wahdahu. Taib, iya yang dia mufrad, taib, mufradatan bil ya'i, dengan ya, taib, untuk orang yang berbicara satu orang. Taib, untuk orang yang berbicara satu orang. Maksudnya jadi nanti iya ya gitu.
iyaya, ya. Taib. Auna jadi iyana. Taib. Lil muazzimi nafsahu, untuk orang yang mengagungkan dirinya, membesarkan dirinya. Au ma'ahu ghairu au ma'a ghairihi, atau ketika dia berbicara itu bersama orang lain. Maknanya kami. Iya. Taib. Au bil kafi maftuhatan lil mukhatabil mufradil mudzakkari. Atau iya ini taib bergandengan dengan huruf kaf. Kaf yang di fathah, yang fungsinya untuk orang yang diajak berbicara, satu orang dan dia laki-laki. Ya, kalau bahasa kita itu untuk anta, ya. Tapi di sini menjadi iyyaka. Iyyaka itu, ya, iyyaka. Taib. Atau bersambung dengan ya tadi, bersambung dengan au bil kafil maksuratan lil mukhatabatil mufradatil muannasati. Ya. Atau iya tadi, ya. Iya tadi bersambung dengan kaf, namun kafnya di kasroh. Yang ini fungsinya untuk mukhatabah, untuk perempuan yang diajak berbicara, yang al-mufradati yang dia satu orang, al-muannasati yang dia perempuan, ya. Taib, yang dia perempuan. Makanya menjadi iyaki. Taib, iyaki. Wala takhfa alaika ma'rifatul baqi, dan tidak samar bagimu untuk mengetahui yang sisanya, yaitu iyakuma, iyakum, iyakuma, iyakunna. Taib. Iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum, iyahunna, ya itu maksudnya yang sisanya. Wallahu a'lam bissawab. Was-sahihu, namun kata beliau di sini yang benar, anna dhamira huwa iya, ya. Yang benar bahwasanya dhamir itu adalah iya. Taib. Wa anna ma ba'dahu lawahiqun tadullu ala takallumi awil khitabi awil ghaibati. Ya. Kata beliau, kata Syekh Muhyiddin sini yang sahih bahwasanya yang domir itu adalah iyanya. Ya, iyanya itu yang domir yang mansub. Dan kata yang setelahnya baik iyahu, iyahuma, iyaka, iyaki, ya kata setelahnya itu, ya domir yang kita lihat tadi setelahnya itu lawahiqun, itu hanya pengikut saja. Pengikut yang menunjukkan orang yang berbicara, ataukah dia orang yang mendengar, ataukah dia orang yang ketiga, orang yang tidak ada di tempat. Taib, orang yang ketiga. Taqulu, engkau katakan, iyaya atau at-talamidu. Ya, iyaya atau at-talamidu. Hanya kepadaku murid-murid itu melakukan ketaatan. Maksudnya hanya kepadaku murid-murid itu taat. Taib, maka iyaya di sini maf'ulun bihi. Ya. Taib. Atau dalam konteks yang lain, ya, itu tadi dalam konteks kalimat yang subut, penetapan. Kepadaku murid-murid itu taat. Taib. Wama atau at-talamidu illa iyaya. Taib. Ini juga. Taib. Sama juga, ini ada bermakna penetapan juga di sini. Taib. Ma atau at-talamidu illa iyaya. Ya, di sini kata beliau artinya, ya, tidak ada murid-murid itu yang mereka taati, ya. Tidak ada murid-murid itu yang mereka taati kecuali saya, ya. Atau kalau bahasa kita, murid-murid itu tidaklah mereka taat illa iyaya, kecuali hanya kepadaku. Nah ini. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan diantara contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini iyyaka menggunakan dhamir kaf di situ. Ya. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, berarti Allah ini lafzul jalalah, Allah adalah maf'ulun bihi, iyyaka nanti maf'ulun bihi di situ, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Wa qauluhu subhanahu, dan firman Allah, amara alla ta'budu illa iyyah. Ya, dalam ayat ini juga amara alla ta'budu illa iyyah. Allah memerintahkan agar janganlah kalian menyembah illa iyyah, kecuali hanya kepadanya. Maka iyyahu di situ sebagai maf'ulun bihi. Taib. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan pembahasan maf'ulun bihi. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.